Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Talha bin Ubaidillah tidak seterkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Namun Nabi Muhammad menyebut Talha setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat Islam hadir di Mekah, Talha tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah. Dia langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama syiar dakwah Islam dijalankan, Talha ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan julukan Talha si baik hati, Talha si pemurah, Talha si dermawan. Ketika Uhud, kaum muslim sempat lengah dan hampir membahayakan Rasulullah. Saat kaum Quraisy hendak menyerang Rasulullah, Talha langsung melindungi Rasul hingga kehilangan jari-jarinya. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Talha bin Ubaidillah. Talha berasal dari Quraisy, serta menerima siksaan kejam dari kabilahnya karena memeluk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sejak kecil, Talha sudah belajar berniaga. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Talha sukses dalam perdagangan yang ia lakukan. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab kala itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Talha bin Ubaidillah adalah ketika ia bepergian ke Syam, tepatnya di Basra, sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Makkah?" tanya pedagang itu. "Aku berasal dari Makkah," ujar Talha. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Makkah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Talha. Ia pun pulang ke Makkah mendahului tenggat dari kafilah dagangnya dan mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Makkah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak itulah, hidayah Islam mengetuk hati Talha dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, serta langsung memeluk Islam. Talha mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Talha mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin terpecah belah. Orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanyalah 11 orang Ansar dan Talha bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu, Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." "Aku, wahai Rasulullah," kata Talha bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau, kau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansar. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu, prajurit Ansar itu melangkah maju melawan prajurit-prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian, ia pun meninggal, mati syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir. Talha selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun, Rasulullah SAW terus menahan Talha sampai 11 orang Ansar itu gugur menemui kesyahidan. Ketika tinggal Talha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau SAW berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Talha." Talha bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad. Lalu Talha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Talha luka berkali-kali, namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Talha, kawan kalian," seru Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Talha terkapar tak sadarkan diri, ia dalam keadaan pingsan. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggap sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyabet badannya. Ketika diobati, terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaan dan perjuangannya itulah, Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Talha," sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat, ia adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Salah satu julukannya adalah Talha al-Khair, Talha yang berbudi baik, Talha al-Fayyad, Talha yang murah hati, dan Talha al-Jud, Talha yang dermawan.
Ia menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin, namun hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Talha terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam Perang Jamal, Talha berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di Perang Jamal itulah, Talha terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 60 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid, Talha bin Ubaidillah yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha berada di surga, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad berujar, Talha sudah ditentukan mati syahidnya, hadis riwayat Hakim. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat, minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.